Tuhan, terima kasih Engkau telah membawa kami untuk tiba pada saat ini kembali. Kami bersyukur dalam kemurahan-Mu Engkau telah menolong kami untuk dapat berjalan bersama-Mu di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk dapat berjalan pada hari-hari yang akan datang. Kau yang mengampuni segala dosa pelanggaran kami, dan Engkau yang melayakkan kami untuk menerima hal-hal yang baik yang daripada-Mu. Tuhan, Engkau yang kiranya mengingat kami kembali apabila Engkau kelak datang dalam kerajaan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam. Kiranya Engkau yang berkenan untuk memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Berikan kami mata untuk melihat, mampukan kami untuk mendengar, dan mampukan kami untuk dapat berjalan dalam kebenaran-Mu itu. Kami bersyukur kepada-Mu dalam segala sesuatu, untuk segala sesuatu, dan mengenai segala sesuatu, karena Engkau telah menerima kami pada-Mu sendiri. Terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu, di mana kami hidup hari ini adalah bukti kesabaran-Mu. Engkau sabar menunggu kami untuk dapat dan tetap kembali dalam jalan-jalan-Mu. Biarlah kiranya Engkau penuh dalam anugerah-Mu setiap hari, dan memampukan kami untuk dapat melihat anugerah itu. Berpuji dan termulialah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia yang mengutus Engkau bagi dunia, Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, shalom semua, silakan duduk. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan menurut Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13, di mana hal ini berbicara tentang apa yang sebenarnya Kristus mau dari hidup manusia, apa yang sebenarnya yang Kristus inginkan dari hidup orang percaya. Matius 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 ini tentang Matius pemungut cukai yang mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Matius pemungut cukai ini adalah Matius yang sama dengan penulis Injil. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal yang mau kita soroti adalah ayat yang ke-19, di mana Kristus mengatakan, "Pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kristus mendatangi dan duduk bersama dengan para pemungut cukai. Dia dalam kerendahan hatinya rela duduk bersama dengan orang berdosa. Mungkin jikalau pada masa itu kita hidup, kita akan mengatakan Kristus ini adalah orang yang jelek, karena dia bersatu bersama dengan orang berdosa. Mungkin hari ini jikalau kamu melihat temanmu duduk bersama para pemabuk, kamu akan anggap dia orang mabuk. Kalau dia duduk bersama dengan para pezina, mungkin kamu anggap dia orang berzina juga. Tapi pada masa itu Kristus duduk bersama dengan orang berdosa, bukan menunjukkan bahwa dia adalah orang berdosa, tapi dia duduk untuk menunjukkan belas kasihannya kepada orang berdosa. Ia duduk untuk menjadi terang bagi mereka yang ada dalam kegelapan. Ia duduk menjadi garam bagi mereka yang hambar. Mereka ini adalah orang-orang yang berdosa, sehingga orang-orang mengatakan bahwa kenapa gurumu duduk bersama dengan orang berdosa. Tetapi Kristus melampaui seluruh pengetahuan itu, dan dia melampaui seluruh sudut pandang manusia itu. Dia tidak peduli dengan ucapan orang lain, dia tidak peduli dengan sudut pandang orang lain, tapi dia bergerak oleh belas kasihan. Dan ia sendiri bergerak oleh kasihnya yang sempurna. Artinya, kasih yang sempurna dari Tuhan kita itu telah membuat ia rela untuk duduk bersama dengan orang berdosa. Kasihnya yang sempurna telah membuat ia rela untuk dipandang buruk oleh orang Farisi, bahwa dia adalah orang yang berdosa. Kasih Yesus yang sempurna telah membuat ia rela untuk dicap buruk oleh orang lain, untuk dipandang hina oleh orang-orang Farisi, dan dipandang juga sebagai orang yang najis oleh orang-orang Farisi. Sekalipun orang Farisi tak bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa, tapi duduknya Yesus bersama dengan orang Farisi membuat ia dicap sebagai orang yang jahat.
Kasih yang sempurna Yesus Kristus inilah yang membuat dia bisa melakukan itu. Ketiadaan ketakutan di dalam dia membuat kasihnya teramat sempurna sampai ia tidak lagi peduli pada dirinya, tapi ia lebih peduli kepada jiwa yang ia lihat yang perlu untuk ditolong, yaitu orang-orang berdosa dan pemungut cukai itu. Kasih inilah yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Kasih yang seperti inilah yang harus ada di dalam kita. Ketika kita telah menerima Kristus melalui rahmat baptisan, kita disucikan oleh air baptisan, dan kita dilahirbarukan oleh air baptisan, dan kita menerima dia dalam sakramen perjamuan kudus, maka seharusnya itu tidak hanya menjadi ritual dalam ibadahmu, tapi itu seharusnya menjadi refleksi, menjadi misteri yang menolong kita untuk memiliki hati seperti hati Kristus itu. Ketika kita masih takut berkumpul dengan orang-orang jahat, ketika kita masih takut berkumpul dengan orang yang sakit, ketika kita masih takut berkumpul dengan orang yang dipandang hina, ketika kita masih takut berkumpul dengan mereka, nanti saya takut dicap orang berdosa. Pada saat itu kamu sedang tidak memahami kasih Allah. Ketika kita takut, kita lebih mementingkan citra diri kita daripada pelayanan kita, daripada belas kasihan kita tidak mengenal kasihnya Allah. Kalau kita lebih mementingkan diri sendiri, itu bukan pelayanan. Kalau kita takut pada citra dan menjaga citra, itu adalah orang yang hidup dalam ego, yang tidak akan meniadakan, yang tidak membuat dia hidup dalam anugerah. Jadi dalam pelayanan pun, kita bisa melayani bukan karena anugerah. Kita bisa melayani karena ego kita. Kita hanya melayani orang-orang tertentu, tapi tidak melayani yang lain juga. Apalagi misalnya dalam persekutuan atau dalam jemaat. Kita tidak mau karena kita ada jemaat yang berdosa, ketahuan berzina, ketahuan melakukan dosa, lalu kita menghindari mereka. Seolah-olah dengan menghindari mereka, kita membuat diri kita menjadi suci. Itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Justru orang yang mengenal Allah, orang yang memiliki hati seperti Tuhan akan seperti Yesus, memiliki kasih yang sejati. Dia akan melihat orang jahat, dia akan melihat orang dosa, dia akan melihat orang yang cacat, dia akan melihat orang yang kesulitan untuk dikasihani, bukan untuk dihindari. Ketika kita melihat orang kesulitan, bukan penuh dengan kutukan dan penghakiman, tapi kita harus melihat mereka dengan belas kasihan. Tapi bagaimana kita memiliki belas kasihan itu? Kita harus memiliki kasih dari jiwa, kasih dari hati, kardia. Bagaimana dianoia, bersekutu penuh dengan kardia. Kasih dari akal budi dengan kasih dari jiwa, itu beda. Kasih dari akal budi, kamu mengasihi orang lain karena pertimbangan hukum, pertimbangan moral, dan hanya karena perintah. Misalnya, ketika saya mengasihi orang lain hanya karena dia mungkin tidak bisa berjalan. Saya mengasihi dia hanya karena dia baik kepada saya. Saya menolong dia karena dia pernah baik dengan saya. Itu adalah kasih dari pikiran. Tapi kasih dari jiwa adalah kasih yang tanpa syarat. Ia tidak akan melihat sesuatu di dalam diri orang selain daripada sesuatu yang layak untuk dikasihani. Tapi sebelum dia mengasihani orang lain, ia harus terlebih dahulu mengasihani dirinya sendiri. Jadi tak mungkin orang bisa memiliki hati seperti Kristus kalau orang itu sendiri tidak mengerti siapa Kristus. Orang itu tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau ia tidak mengenal dirinya sendiri. Berapa banyak daripada kita melihat orang yang mungkin jatuh dalam dosa lalu kita jatuh dalam penghakiman. Betapa banyak kita memandang orang lebih rendah daripada kita hanya karena ia tak melayani. Betapa banyak daripada kita memandang rendah orang lain hanya karena dia tidak puasa sebagaimana kita berpuasa. Yang dituntut oleh Tuhan melalui ayat ini adalah kerendahan hati setiap orang. Orang yang rendah hati itu akan melihat penderitaannya di dalam penderitaan orang lain juga. Dan ia akan menganggap penderitaan orang lain adalah penderitaannya juga. Makanya dikatakan orang yang benar-benar mengenal Allah akan menangis bagi seluruh dunia. Ia akan menangis karena penderitaan. Ia akan menangis karena melihat begitu indah ciptaan Allah. Tapi pada yang sama, ia melihat dosa, ia melihat kebiadaban, ia melihat kerusakan, dan ia melihat kehancuran manusia. Dukanya adalah duka yang kudus, pelayanannya adalah pelayanan yang murni. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan adalah orang yang seperti nyala lilin. Lilin akan membakar dirinya sendiri untuk menyala dan menerangi orang lain. Dia tidak akan sibuk menuntut orang lain, tapi akan sibuk menghukum dirinya sendiri, menyempurnakan dirinya, dan berusaha melayakkan diri. Sekalipun ia tahu dalam kerendahan hatinya, bahwa ia tak mungkin sampai pada kesempurnaan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak akan menuntut kepada siapapun selain daripada dirinya. Ketika ia memperoleh penghinaan,
Ketika ia memperoleh cacian, ketika ia memperoleh makian, ia tidak akan sibuk bagaimana caranya untuk membalaskan. Tapi justru ia akan menerima itu sukacita. Karena ketika Allah mengizinkan ia memperoleh penghinaan, ia persis tahu, orang yang rendah hati persis tahu bahwa itu adalah caranya untuk bersekutu dengan penderitaan dan rasa sakit Tuhannya. Rasa sakit, aniaya, penderitaan, kesukaran yang kita terima adalah sarana bagi kita untuk menyatu dengan Allah. Sebab Tuhan kita telah memberikan karunia keselamatan bagi manusia melalui itu semua. Tapi banyak daripada kita tidak mengerti hal ini karena apa? Karena bukan itu yang kita cari. Banyak kita tidak mengerti hal ini karena apa? Karena kita memang tidak bisa melihat kebenaran itu. Orang buta yang di dalam Alkitab itu adalah kamu dan saya. Kita semua buta, tidak bisa melihat kebenaran, dan tidak bisa melihat bagaimana anugerah Allah menghidupi manusia, bahkan dalam masalah dan hal-hal yang kamu hitungkan sebagai kerugian juga. Makanya Allah disebut adalah misteri di atas misteri. Dia menyelamatkan manusia dengan caranya yang tidak dapat diduga. Belas kasihan itu adalah hal yang paling penting. Kalau kamu ikut Tuhan tidak memiliki belas kasihan, itu hal yang sia-sia. Keselamatan itu bukan status hukum saja. Keselamatan itu adalah transformasi ontologi hidup manusia. Bagaimana manusia itu semakin serupa dengan Allah. Dan pada saat yang sama, ia menyadari keberdosaannya. Orang Kristen yang benar-benar Kristen adalah orang yang berusaha mengenali dirinya. Melalui belas kasihan, ia akan kasihan pada dirinya. Ia akan melihat dirinya sebagai orang yang teramat hina. Ia akan melihat dirinya sebagai orang berdosa. Ia akan melihat dirinya sebagai orang yang kotor. Dia akan melihat dirinya sebagai orang yang najis. Sehingga ketika dia mendapati saudaranya berdosa, ia akan menghakimi dirinya dulu daripada menganggap dirinya benar. Makanya sebelum mengenali orang lain, kamu harus mengenali dirimu. Dan kamu gak mungkin bisa mengenal Allah kalau kamu tidak bisa mengenal dirimu. Anugerah paling besar yang pernah diberikan oleh Roh Kudus adalah ketika ia memampukan kamu untuk mengenali dirimu. Orang yang mengenali diri dan dosanya itu lebih besar dari siapapun. Itu lebih besar daripada orang yang membangkitkan orang mati. Kalau kamu hidup dalam kekristenan sibuk mencari tanda, mencari Tuhan, kalau kamu cintai aku, berikan aku ini. Memang itu terdengar rohani. Tapi itulah kesombongan dan dosa itu. Orang yang sibuk mencari tanda untuk percaya Tuhan adalah orang yang sombong. Artinya, bahkan dalam keadaan Tuhan berdiam, dia tidak mampu mengasihi Allah. Itulah penyakit dosa itu. Dosa itu halus. Dosa itu tidak tampak seperti jeruji. Tapi dia seperti kericik-kericik kecil yang akan menyakiti kita. Dia akan mengubah ideologi, mengubah pikiran dan sudut pandang kita sendiri. Bagaimana kita melihat Allah. Kamu tahu bahwa kelak di akhir zaman akan banyak orang yang tertolak. Kamu tahu di 10 gadis bijaksana hanya 5 yang bisa bertemu Tuhan. 5-nya tidak bisa. Kamu tahu, bukankah mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang ditolak? Bukankah mereka yang bermujizat yang dibuang? Bukan mereka yang bernubuat yang ditolak? Jadi kalau imanmu kamu sandarkan pada mujizat, pengalaman mistik, spiritual, kesembuhan, kekayaan, kemakmuran, kamu tidak mengenal Allahmu. Kalau kamu mengenal Tuhan hanya karena sukacita, aku makin kuat, aku makin kaya, aku makin ini. Orang seperti itulah yang tertolak. Kalau kamu mengidentifikasi Allahmu hanya hal-hal seperti itu, kamu tidak pernah mengenal Dia. Karena Kristus tidak pernah menawarkan itu ketika ia datang ke dunia. Tapi kita mencari apa yang dia tidak tawarkan, menyelewengkan ideologi firman untuk bisa sampai kepada keinginan hati manusia. Maka digenapilah firman yang berkata, pada hari terakhir akan banyak orang menggunakan firman Tuhan untuk menyenangkan telinga manusia. Tapi banyak orang tidak tertarik kepada hal seperti ini. Kenapa? Tidak ada anugerah. Ada orang gak tertarik hal-hal seperti ini. Orang lebih tertarik kepada yang memuaskan nafsunya. Dia gak sadar bahwa itu sebenarnya nafsu dosa. Kamu meminta sesuatu dalam dosa, kamu gak sadar bahwa permintaan itu ternyata datang dari nafsumu. Datang dari keinginan-keinginanmu yang hanya demi kesombonganmu.
Nah, orang yang sadar hal seperti itu adalah orang yang sangat diberkati. Orang yang paling penting, orang yang paling diberkati adalah orang yang bisa melihat dirinya tadi. Kalau dia tidak mampu melihat dirinya, itu sungguh kasihan. Makanya Bapak Anthony de Great, Bapak gereja kita di abad ketiga itu mengatakan, pada sebelum akhirnya dia meninggal, dalam seluruh perjalanannya di padang gurun, dia mengatakan bahwa orang yang paling diberkati adalah orang yang melihat dirinya. Bagaimana kamu melihat dirimu? Berdiam diri. Kalau kamu tidak punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Allah, untuk mengenali dirimu, kamu tidak punya waktu di hadapan Allah untuk mengkoreksi dirimu, ngapain kamu jadi Kristen? Tuhan datang untuk memulihkan kodratmu yang rusak untuk menjadi serupa dengan Dia, bukan untuk menambahkan hal-hal yang tidak penting, bahkan untuk memuaskan nafsumu. Kamu minta kekayaan kepada Allah agar apa? Agar kamu bisa sombong kan? Kamu minta posisi yang besar kepada Tuhan agar kamu merasa lebih pintar kan? Kamu minta hal-hal tersebut kepada Tuhan, hal-hal dunia ini, hanya agar kamu dipandang orang lain kan? Kamu minta kesuksesan kepada Tuhan agar kamu bisa membalaskan dendammu dan kepahitanmu terhadap saudaramu kan? Kamu meminta semuanya itu tanpa kamu sadar bahwa semua permintaan itu lahir dari dosamu. Kamu meminta sesuatu yang membinasakan kamu. Tidak heran Allah tak memberikannya. Lihat, permintaanmu itu timbul dari apa? Yang kamu sampaikan dalam doa timbul dari keinginanmu akan apa? Kamu harus mengenali dirimu. Kalau kamu gak kenal dirimu, kamu gak mungkin bisa kenal Kristus. Never, tidak pernah kamu kenal Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku gak kenal kamu kok. Kamu bermujizat. Kurang hebat apa orang bermujizat? Dia bernubuat, tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Aku gak tahu kamu siapa. Aku gak kenal kamu. Kenapa dia bilang tidak mengenal dia? Ya karena seperti gadis bodoh itu. Dia pede pelitanya menyala, tapi tidak menyiapkan minyaknya. Kamu pede, kamu Kristen. Tapi sebenarnya kamu tidak menyiapkan pelitamu. Dan pelitamu itu sebenarnya padam. Makanya Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, kamu pikir kamu hidup, kamu udah mati. Kamu pikir kamu Kristen hanya dengan menyanyi? Kamu pikir kamu Kristen hanya dengan ke gereja? Jemaat di Laodikia lebih daripada itu semua. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu mati. Kenapa kamu mati? Tidak ada kasih dalam dirimu. Dari 7 jemaat di Wahyu, hanya 2 yang Tuhan sukai. Smyrna dan Philadelphia. Smyrna itu jemaat kecil sekali, tapi teraniaya. Philadelphia itu jemaat kecil sekali, tapi tekun. Yang lain, yang besar-besar, itu dicela oleh Tuhan. Kamu pikir kamu hebat? Kamu telanjang, kamu melarat, kamu buta, kata Tuhan. Bayangkan Kristus ngomong begitu. Sama orang Kristen sendiri. Kenapa mereka begitu? Mereka merasa dengan kehidupan mereka sudah Kristen. Tapi Tuhan sadarkan mereka, kamu buta. Bukan begitu Kristen itu. Bukan begitu mengikut saya itu, bukan begitu. Makanya Tuhan bilang, yang kukehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan. Belas kasihan itu ya memang bagaimana kamu menolong orang miskin, bagaimana kamu menolong orang lain. Tapi kalau lebih dalam daripada itu, belas kasihan itu sebenarnya adalah sikap hati. Bagaimana kamu kasihan sama dirimu karena kamu melihat dosamu, dan kamu menangis karena melihat dosamu, dan kamu menangis ketika mengingat Allah karena kamu melukai hati Allahmu. Pernahkah kita berduka karena kita melihat dosa kita? Pernahkah kita menangis karena kita menyadari diri kita? Pernahkah kita memiliki air mata karena melihat betapa terlukanya hati Kristus yang tersalib itu hanya karena kita membalaskan dosa atas kemurahan dan kebaikannya? Kalau kita tidak pernah, kita tidak sedang berjuang menjadi serupa dengan Dia. Padahal bukankah tertulis bahwa tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Dia? Makanya menjadi Kristen itu adalah pertandingan. Seperti Paulus bertanding. Orang yang semakin mengenal Tuhan akan semakin rasa diri berdosa. Seperti Paulus.
Awal-awal di Korintus, dia masih bangga. Saya tidak kalah kok dengan rasul lain. Masih sombong dia. Tapi sebelum dia mati, dia bilang ke Timotius, oh ternyata di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Hidup pertobatannya semakin baik, tapi pada saat yang sama ia semakin rasa diri berdosa. Itulah kehidupan rohani. Bukan pura-pura, kesadaran yang murni. Orang semakin dekat dengan Tuhan akan semakin merasa dirinya terluka. Akan semakin melihat dosanya. Tidak akan ada waktu untuk membenarkan diri. Maka kalau ada orang mengaku dekat dengan Tuhan atau hamba Tuhan lalu merasa suci, merasa lebih baik, merasa lebih diurapi, lebih ini, itu palsu. Tuhan tidak gila akan tanda. Dia memprioritaskan kemurnian jiwa. Karena dia menyucikan jiwa oleh jiwanya yang murni dalam pelayanan dan pengorbanannya. Maka jadi Kristen itu gak enak. Siapa yang bilang jadi Kristen enak? Kalau hari ini kamu jadi Kristen, kamu pikir kamu enak jadi Kristen? Enggak. Jadi Kristen itu adalah bertanding melawan dirimu sendiri. Kamu melawan dirimu, kamu melawan egomu, kamu melawan pemberontakanmu. Kamu melawan kelicikanmu. Kamu pikir kita ini tidak licik? Kita ini licik mengikut Tuhan. Kita ikut dia bukan karena motivasi yang murni. Kita mengikut dia karena menginginkan sesuatu. Kamu bermental dagang dengan Allah. Ada orang berdagang dengan Tuhan. Aku nggak kasih segini, nanti aku nggak dikasih segini. Kedengaran rohani, berikan agar diberkati berlimpah-limpah. Kamu sedang berdagang dengan Allah. Kamu pikir pemberianmu itu layak membuatmu menerima kembali. Harus memberi memang. Tapi motivasi memberi, ketaatan dengan motivasi yang salah, tertolak. Pemuda yang kaya itu ketika mau mengikut Tuhan, dia mengatakan kepada Tuhan, aku mau ikut engkau, bagaimana aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus mengatakan, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Dia merasa kuat, dia merasa kaya. Aku sudah melakukan itu semua. Dia merasa layak kan? Dia merasa kaya dengan melakukan semua itu. Lalu Tuhan Yesus lihat hatinya terikat dengan uang. Pada akhirnya Tuhan bilang, pergilah, tinggalkan semua milikmu, ikutlah aku. Lalu dia sedih dan tidak jadi ikut Yesus. Dia taat di luar, tapi motivasinya salah. Tidak jadi ikut Tuhan. Jadi kalau kamu pikir ketaatan adalah indikator yang benar, salah. Hati yang paling penting. Kalau dengan melayani, dengan berkhotbah, dengan beri persembahan, dengan menyanyi, dengan melakukan ini itu kamu merasa layak. Kamu sedang membuat dirimu tidak layak. Puji Tuhan, haleluya, saya sudah begini-begini lalu ngomong dengan bangga, menikmati pujian, menikmati tepuk tangan. Pada saat yang sama engkau telah jatuh ke keadaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Maka mengikut Tuhan itu yang melihat hal-hal seperti ini. Oh Tuhan, ada yang salah ya dalam diriku. Oh, ternyata aku munafik ya Tuhan. Ternyata aku itu sombong loh Tuhan. Ternyata aku itu jahat loh. Ternyata aku suka mendendam loh Tuhan. Ternyata aku seperti itu ya Tuhan. Kamu harus berani mengakui keadaan dirimu yang demikian. Kalau kamu tidak jujur bahwa kamu sakit, gimana kamu bisa sembuh? Kalau kamu tidak sadar bahwa kamu sedang sakit, nggak mungkin kamu pergi ke dokter. Kalau kamu tidak sadar betapa sakitnya jiwa dan batinmu, apa yang membuat engkau datang kepada Allah? Bukankah yang di Kristus tawarkan adalah kesembuhan bagi jiwa? Untuk bisa memiliki hati seperti hatinya? Yang dia tawarkan itu adalah bagaimana kamu bersekutu dengan aku. Bagaimana kita mungkin bersekutu dengan Kristus jikalau kita tidak berjuang untuk memiliki moral dan hati seperti dia. Kalau kita dalam hati yang saat ini juga, tapi Kristus dengan hatinya yang murni, bukankah kita mengingkari persatuan dengan dia? Maka mengikut Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Makanya Tuhan mengatakan pintu itu sesak. Yang mengatakan jadi Kristen itu enak, sesungguhnya dia tidak sedang menjadi Kristen. Ketika bertemu dengan Allah, kamu katakan, Bapakku yang baik,
Bapakku yang luar biasa, kamu pasti berikan apapun buat aku anakmu. Iya betul Bapak adalah kasih, tapi kamu lupa dia adalah Raja yang menggentarkan. Sehingga di hadapan Allah kamu semena-mena tanpa rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Orang lebih takut kepada neraka daripada kepada Allah. Yesaya ketika bertemu dengan Tuhan, dia tidak takut pada neraka, dia takut pada kemuliaan Allah yang melemparkan orang ke neraka. Ngapain kamu takut neraka? Takutlah kepada Allah yang melemparkan orang ke neraka. Bukan kepada neraka. Emang kamu pernah lihat neraka? Maka apa? Ketika kita mengikut Tuhan hanya karena takut neraka, kamu sudah gagal memahami Allah. Kamu lebih takut pada akibatnya daripada takut kepada kegentaran kemuliaannya. Nah, hal-hal seperti ini harus dimengerti agar sikap batin mengikut Tuhan itu benar. Karena apa? Kebahagiaan dan kebenaran itu timbul dari batin manusia. Batin itu yang rusak di Eden. Batin itu yang dipulihkan di Kalvari. Maka tujuan kita untuk pemurnian batin. Dan Tuhan memurnikan batin manusia itu melalui apa? Melalui masalah. Melalui struggle, melalui pergumulan. Jadi orang yang suka menengking-nengking masalah, apa-apa tengking dalam nama Yesus. Enggak semua hal itu harus ditengking. Kamu harus menerima itu dengan rela. Oh Tuhan, mengapa ya ini terjadi? Apa yang Tuhan mau ajarkan? Ketika kamu mendapat berita buruk, tanya Tuhan, Tuhan apa maksudnya Tuhan? Tanya dengan rendah hati. Karena semua yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, Ia bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tuhan gak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu kalau itu tidak menyelamatkan kamu. Tuhan itu tidak pernah salah dalam memutuskan apapun. Dosa di dalam diri kita yang membuat kita salah memahami Dia. Kita ini buta. Kita ini gak bisa lihat Dia bekerja dengan baik. Sampai-sampai Tuhan lagi pikirkan keselamatan kita, kita malah suujon. Kita malah menduga-duga. Kita malah, loh kok gini sih Tuhan? Kok gini sih? Dia sibuk menghabiskan waktu untuk mengkritik, tapi tidak sibuk untuk mengatakan Tuhan, ajari aku untuk melihat kehendak-Mu melalui peristiwa ini. Sombong banget kan kita manusia. Congkak sekali kan kita. Angkuh kan. Ya itulah manusia. Kamu harus menyadari dan mengiyakan itu. Yang bilang tidak justru lebih angkuh daripada yang sebenarnya. Kamu harus rela menerima kenyataan, ya memang kita seperti itu. Itulah kodratnya kita. Makanya kita hidup hanya oleh anugerah. Tidak ada yang layak yang bisa kamu persembahkan kepada Allah untuk membuat kamu layak. Makanya Paulus mengatakan semuanya Allah anugerah. Tak ada orang yang bisa melakukan sesuatu untuk bisa dia diperhitungkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Tidak ada. Hanya oleh anugerah. Tapi apa yang membuat orang terhambat untuk menerima anugerah? Ego. Ego adalah satu-satunya hal yang membuat kita tidak bisa memperoleh rahmat. Ego akan keinginan ini, ego untuk mendapatkan ini, ego tidak mau dipandang hina, ego tidak mau dipandang rendah, ego untuk lebih tinggi terus, ego untuk merasa hebat, ego untuk lebih diakui. Itu semua membuat kita tidak bisa hidup dalam anugerah. Saya pengen dicintai, saya pengen diakui, saya ingin dipuji, saya ingin begini, saya ingin terlihat baik, saya ingin terlihat lebih mantap, lebih hebat, macam-macam. Ego itulah yang membuat kamu tidak hidup dalam anugerah. Maka ketika ego itu bertumpuk-tumpuk, itu akan membuat kamu memiliki pride, kesombongan yang pada akhirnya kamu tidak bisa melihat kelemahanmu. Kenapa Paulus mengatakan aku lebih suka dalam kelemahan? Karena dia melihat apa yang kita belum lihat tentang Kristus itu. Dia mendalami Kristus jauh lebih dalam, lebih daripada kita. Mana ada orang suka dalam kelemahan? Semua orang suka dengan kekuatan kok. Agar dengan kekuatan dia bisa hadapi siapapun, kalah. Tapi kenapa Paulus mengatakan aku lebih suka dalam kelemahanku?
Karena dia berdamai dengan dirinya. Dia tahu dia lemah. Dia tahu dia orang berdosa. Dan dia mau meletakkan semua pengharapannya ke dalam tangan Allah saja. Makanya dia mengatakan, aku lebih suka dengan kelemahanku. Dia sedang mau mengatakan, aku lebih suka kalau kehendak Allahku yang jadi. Bukan kehendakku. Kita nggak mau mengatakan jadilah kehendakmu. Karena kita takut bahwa kehendakku nanti bukan kehendak Allah. Itulah dosa itu. Ketika aku berdoa jadilah kehendakmu, nanti kehendak Tuhan aku nggak jadi pacarnya si Anu. Nanti kalau kehendak Tuhan aku nggak dapat mobil merek ini. Kalau nggak kehendak Tuhan nanti aku nggak bisa menumpuk sebanyak ini. Karena apa? Ya cenderung mencari kepastian. Kita ingin mencari kepastian. Itu efek kejatuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu cenderung mencari kepastian. Maka demi kepastian dia bersandar pada hal yang duniawi ini. Demi kepastian dia bersandar pada uang agar bisa tak makan. Kepastian bisa buat rumah bagus, bisa tetap aman. Ya manusia cari kepastian. Itulah yang salah. Jangan cari kepastian, carilah anugerah. Paulus tidak pernah cari kepastian. Dia bilang apa? Jadilah kehendakmu Tuhan. Tuhan bilang jangan ke Asia. Ke Roma dulu. Nggak pasti hidupnya. Ombang-ambing. Tapi dia hidup dalam kehendak Allah. Bagi dunia Paulus itu orang oon. Bodoh. Tapi bagi Paulus itulah hidup yang dia inginkan. Mengikut Tuhan. Tapi kita takut dipandang standar dunia rendah kan. Aduh, nanti kalau aku nggak punya segini, aku belum sukses. Kalau aku segini, aku dikutuk. Kalau nggak segini, aku nggak dipandang. Ya, karena kamu meletakkan rasa amanmu pada pandangan manusia, bukan pada pengharapan akan Allah. Dan kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku untuk hal-hal seperti ini. Nah, kamu doain apa? Kamu bersandar pada manusia. Kamu melupakan Allah. Dan kamu meminta Allah untuk menguatkan kamu untuk bersandar pada manusia. Oon. Itu namanya oon. Cik Merong bilang tuh oon. Ya kan? Kamu minta uang banyak kepada Allah. Agar kamu bisa bersandar pasti dengan uang kan. Tapi kamu tidak bersandar kepada Allah. Kamu tahu Allah sumber uang. Tapi kamu meminta uang banyak agar kamu bisa bersandar pada uang. Tapi kamu tidak bersandar kepada dia sumber uang. Kamu meminta sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kamu meminta sesuatu yang tidak kamu sadari. Itulah dosa itu teman-teman. Dosa itu bukan hanya tentang jangan berbohong, jangan berzina. Itu udah basi. Udah lama. Hari ini iblis itu bekerja melalui prinsip. Makanya lihat bagaimana para petapa-petapa itu. Kenapa mereka rela pergi ke padang gurun? Kenapa rela mereka kok menyiksa diri sih? Mereka bukan menyiksa diri, mereka tahu diri. Mereka tahu dunia ini akan membuat aku binasa. Aku mau pergi demi kasihku kepada Allah untuk mengabdi kepada Tuhan melalui hidup dan doaku bagi seluruh dunia. Bagi kita mereka orang bodoh. Ngapain ke padang gurun? Ngapain di gua-gua sampai mati? Bukankah kamu bisa beranak, hidup bahagia, enak di bumi? Tapi mereka melihat apa yang kita belum lihat. Mereka berjumpa dengan apa yang kita belum berjumpa. Orang yang mendalami samudra, orang yang di atas laut pancing ikan, dengan orang yang dalam ke samudra paling dalam. Orang samudra paling dalam bilang, loh aku tadi ketemu loh, ada ikan kepalanya milik babi. Ekornya mirip ekor ular. Siripnya ada 10. Giginya tajam-tajam. Ada lampu. Aku lihat ikan begitu loh tadi di kedalaman 3000 meter. Lalu yang di atas nih bilang, enggak percaya aku. Karena dia enggak melihat. Orang yang melihat ikan yang jelek-jelek itu, hanya orang yang menyelam itu kan. Begitu juga Kristus itu. Kenapa mereka rela begitu? Karena mereka telah melihat Kristus jauh lebih dalam daripada kamu dan saya. Mengapa para rasul tidak takut mati, tidak takut teraniaya, tidak takut miskin demi ikut Yesus? Karena mereka melihat Yesus lebih dalam, jauh daripada kamu dan saya melihat dia.
Kita hanya melihat Yesus di kulit-kulit. Mereka udah lihat Yesus di kedalaman yang paling dalam. Maka mereka mengatakan apa? I'm enough with him. Kita belum. Masih campur-campur duniawi. Nah, puncak mengikuti Yesus itu adalah menjadikan Yesus itu menjadi pusat hidup manusia. Dan hati yang dipenuhi oleh doanya Yesus Kristus. Itu tujuannya. Sehingga kamu gak lagi perlu khawatir, gak perlu lagi merengek-rengek. Karena kamu tahu, I'm nobody without him. Aku bukan apa-apa tanpa Kristus. Dan hanya Kristus yang kujadikan satu-satunya sumber sandaranku. Makanya para rasul itu ikut Tuhan stres. Nah, mana ada mereka stres? Si Petrus ketika disalib terbalik di Roma, sembari dia dipukul-pukul dia masih mengatakan, percayalah kepada Injil. Petrus mau dihukum mati di Filipi di penjara. Dia tulis, bersukacitalah, senantiasa bersukacitalah. Orang mau dihukum mati masih ngomong sukacita. Mana ada orang hari ini seperti itu? Yohanes ketika digoreng di minyak panas, dia mengatakan, lakukanlah lagi, aku di sini bersama Tuhanku. Ignatius mengatakan, kamu lempar aku ke kandang singa. Di dalam hatiku ini hanya nama Yesus sudah dimakan oleh singa. Markus mengatakan, tarik aku dengan kuda, maka semua tubuhku ini akan menjadi sumber penginjilan. Maka Alexandria menjadi pusat kekristenan terbesar. Polikarpus mengatakan, 86 tahun aku mengikut Tuhanku, tak sekalipun ia mengkhianati aku. Untuk apa aku menyangkal dia? Lalu dia dibunuh secara martir. Penuh dengan keberanian. Apa yang membuat mereka seperti itu? Kenapa kamu tidak tanya? Kenapa kamu nggak penasaran? Iman yang bagaimanakah yang mereka miliki agar mereka berani seperti itu? Kamu saldomu masih berkurang 2 juta udah khawatir. Sakitmu masih batuk-batuk udah parno. Udah merengek-rengek. Anakmu bandel dikit kamu udah marah-marah. Sakit rematik dikit udah ke Singapura. Hidung penyok dikit ke Korea. Kulit turun dikit ke Thailand. Rambutmu ada botak dikit langsung treatment. Kenapa? Ya itulah orang duniawi. Kita semua. Rasul enggak pikirin itu. Paulus enggak ada pikirin gimana ya sisirku nanti. Dia di kapal ketika karam enggak ada pikirin sisir. Gimana orang-orang ini bisa percaya kepada Tuhan? Itu pikirannya. Petrus enggak pikirin bajunya. Mungkin hari ini kita nanti belanja baju di mana ya? Di Zara kah? Di H&M kah? Di mana? Keluar musim dingin, musim panas. Bukan itu enggak penting, itu penting. Tapi prioritasmu hari ini apa? Lihat para rasul itu, prioritasnya Allah. Mereka enggak peduli lagi pada hal-hal yang ada di belakang mereka ini. Mereka tertuju dengan mata yang tertuju, fokus kepada Allah. Makanya Paulus mengatakan, apa yang dulu kau anggap mulia, sekarang kau anggap sampah. Saking indahnya Kristus yang dia kenali itu. Dia mengatakan, akunya yang tadi pembunuh, sekarang rela terbunuh demi dia. Tadi dia pembunuh Stefanus kan? Martir pertama. Sekarang dia rela dipenggal di Roma demi Yesus Kristus. Mengapa begitu? Mengapa iman seperti ini kita tidak cari, Bapak Ibu? Anak muda. Kamu ngomongin Yesus saja takut. Nanti gak ada teman. Wopi itu kalau takut. Aduh, nanti aku gak ada teman. Aduh, nanti aku dikejar-kejar. Tuhan gak suruh kamu menghina iman orang lain. Kamu hanya disuruh beritakan Injil dengan benar. Takut. Ketakutanmu membuatmu tak kenal Allah. Oh, nanti aku kayak Elia dikejar-kejar, enggak mau lah aku. Tengok tuh si Elia tuh melarat kan. Karena begitu dia bilang tidak berhikmat. Hah? Tidak berhikmat? Ketakutan berlindung di balik tidak berhikmat. Tidak begitu. Kamu sungguh-sungguh mengenal dia sampai pada akhirnya kamu berani untuk mengatakan, oh ya Kristus itu ternyata seperti itu. Makanya Tuhan mengatakan cari dulu kerajaan Allah.
Cari dulu dia sampai kamu tiba dalam keadaan iman dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Kamu tiba pada iman seperti mereka sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi dengan hidup ini. Yang membuat kamu khawatir kan keinginanmu dan ekspektasimu kan. Yang mencobai kamu ambisimu kan. Itu yang mencobai kamu. Kamu punya target ini, target ini, target ini. Tapi kamu nggak tahu target ini demi apa semua. Kamu nggak tahu itu selamatkan kamu atau tidak. Kamu susun itu semua, tapi entah apa maksudnya. Tapi kita tidak mengenal, kita tidak berjuang untuk bisa mengenal Allah kita. Kasihan sekali kita ini, waduh. Anak muda ini juga ya. Anak muda ini paling sakit di zaman ini. Bangga. Ya saya bilang anak muda yang muda di sana tidak usah nunduk, rasa tua. Supaya anak muda ini di hari-hari ini menganggap Tuhan tuh sama aja gitu. Dia berpikir ikut Tuhan tuh hanya based on logik saja. Tidak. Alkitab memberikan kita, firman Tuhan memberikan kita akal budi. Tapi di balik itu semua ada hal di dalam hati yang harus diselidiki oleh akal budi itu. Akal budi itu murni kalau hati murni. Akal budi itu rusak kalau hati rusak. Adalah orang tidak tertarik dengan Tuhan loh. Anak muda. Anak muda. Kalau kamu sampai tidak tertarik sama Yesus, bahaya loh. Dia lebih tertarik sama pacarnya daripada sama Tuhan. Sleep call 24 jam. Mandi pun sleep call. Saya punya teman itu. Dia di kamar mandi juga sleep call. Saya bilang, kamu ngomongin apa pas mandi? Sampai kamu sleep call. Katanya pacarnya, nggak percaya kalau aku mandi. Ini orang yang stres. Apapun yang pacarnya mau dilakukan. Aku mau bunga, warna ungu, jenis ini, dicari, dapat. Lalu dia bilang, oh so sweet. Kenapa kamu melakukan itu? Kan hanya kamu milikku. Dia ngomong begitu. Kenapa dia ngomong begitu? Ya nggak tahu deh. Apa yang dia cari di orang itu. Mati-matian dia perjuangkan itu. Pacarnya, aduh aku pengen makan bakso lah. Udah jam 1 malam. Nggak apa-apa, aku belikan. Dia pergi cari bakso sampai jam 3 pagi. Dan kasih. Untuk apa? Untuk pacarnya. Betapa dia mati-matian membuktikan dia mengasihi pacarnya. Dengan semangkok bakso, sekuntum bunga. Dan macam-macam. Hari Valentine bunga dipawain, coklat dibeliin. Kalau dia naik mobil, pintu mobil dibukain. Masuk ke dalam pun digendong. Sampai di dalam, pacarnya masih pegang bunga. Seatbelt dipasangin. Lalu ceweknya videoin. Provider man. Princess treatment. Lalu dia buat di bawah captionnya agak galau. I think I cannot live without you. Tuhan dari surga melihat, kamu ngomong apa? Itulah cinta yang buta. Cinta memang buta, ya butanya jelek. Begitu. I cannot live without you. Sampai cintanya itu saking enaknya, nafsunya itu dipuaskan oleh laki-laki memberikan apa yang dia mau itu. Dia sampai melupakan kehadiran Allahnya dalam hatinya. Dia mati-matian memperjuangkan itu demi manusia. Tapi ia tidak pernah berusaha mencintai Allahnya. Bangga kan? Posting. Lagi belanja, aku mau bayar. Jadi dia yang bayar. Kapan sih dapat laki-laki begini lagi, kata perempuan. Perempuan mau ke salon, dibawa, ditemenin. Ini provider man. Inilah laki-laki sejati. Laki-laki sejati itu bekerja bagi keselamatanmu, bukan bekerja untuk rambutmu. Perempuan juga begitu, laki-laki juga demi dapat perhatian perempuan itu lakukan semua. Perempuan juga begitu. Agar nanti laki-lakiku tidak selingkuh, maka dia minta uang. Mau minta uang untuk apa? Untuk suntik botok, untuk filler bibir, hidung mancung kan. Yang tadinya hidungnya setipis jadi segini.
Biar apa? Biar laki-lakinya itu nggak lari. Takut dia lari, laki-laki itu. Makin cantik nggak aku? Makin cantik mukanya kayak robot. Penuh dengan permak kan? Dia dikarunia Tuhan kulit yang bersih hanya karena ikut standar TikTok itu suntik putih. Jadi putihnya seperti apa? Manekin itu lah. Tapi semua orang lakukan itu demi apa? Demi dapat perhatian. Demi memuaskan keinginan pasangan. Tapi gak pernah mati-matian memuaskan keinginan Allah. Itulah kita, anak muda yang buta. Ya, sadari itu. Biarlah ketawamu itu menghiburmu. Tapi yang paling penting kamu sadari itu. Oh ternyata aku itu mencintai sesuatu itu, Tuhan, aku ternyata lebih mengasihi manusia daripada Engkau loh Tuhan. Ternyata aku ini kasihan loh Tuhan. Aku itu enggak bisa mengasihimu sebagaimana aku berusaha mengasihi pasanganku. Sadar untuk hal-hal seperti itu. Kalau kamu anak muda punya kesadaran seperti itu, kamu menabur kebijaksanaan dalam masa mudamu. Tuhan itu enggak mungkin hambat jodoh yang baik buat kamu. Percayalah, enggak mungkin. Tuhan itu tidak pernah menahan berkat yang baik kalau itu baik buat keselamatanmu. Aku mau jodoh pria Korea 180 cm. Badan tinggi, tangan kuat. Bekerja minimal korporat. Pakai lanyard merek ini, merek ini. Kalau itu baik buat kamu, yang lebih dari itu Tuhan berikan kok. Tapi kalau itu nggak baik buat kamu, dia nggak kasih itu. Nah, berusahalah memahami Allah. Pulang dari tempat ini, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah. Tuhan, koreksi aku, ajari aku untuk bisa memahamimu, bantu aku memahami kehendakmu, aku serahkan hidupku kepadamu sepenuhnya. Hadiahkan aku kerendahan hati untuk mengakui aku ini nggak mampu buat apa-apa. Aku ini orang berdosa, mampukan aku untuk rela menerima semua keputusanmu, dan ajari aku untuk menyerahkan diriku pada kehendakmu. Kalau kamu hidup dalam kehendak Allah, kamu akan melihat apa yang tak pernah timbul dalam hatimu. Dengan demikian, kamu hidup damai. Pria Korea yang kamu mau memang tidak datang. Tapi damai yang sejati yang tak bisa diberikan oleh pria itu ada dalam kamu. Nah, kamu mau kejar yang mana? Nafsu atau cinta? Hanya kamu yang tahu. Dan Allah. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Kita berdoa.